Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Helminatus Solehah, NIM 933702519. Di sini saya akan menerangkan kembali materi fikih muamalah dari bab 1 sampai bab 14. Langsung saja, yang bab pertama yaitu fikih muamalah dan ruang lingkupnya. Fikih merupakan pengetahuan atau pemahaman tentang hukum-hukum syara yang berhubungan dengan amaliyah manusia berdasarkan atas dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Muamalah adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan fikih muamalah adalah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa, menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusun talak, iddah, hibah, dan hadiah. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yakni al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madiyah. Selanjutnya yaitu bab 2, amwal dan segala ruang lingkupnya. Amwal atau harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara, seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Kedudukan harta bagi manusia adalah sebagai amanah dari Allah, sebagai perhiasan hidup, sebagai ujian keimanan, sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan, sebagai ujian, dan bisa juga sebagai penyebab fitnah. Sistem pembagian harta dalam Islam dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ain dan munaafi, mutakawim dan ghairul mutakawim, dan mitsli dan kimi. Selanjutnya bab 3 yaitu akad dan segala ruang lingkupnya. Akad merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan lain-lain. Dasar hukum akad terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 76 dan surah Al-Maidah ayat 1. Rukun-rukun akad meliputi akid, maqud alaih, maudhu al-aqad, dan sigot al-aqad. Akad memiliki 2 macam, yakni akad sahih dan akad tidak sahih. Putus atau berakhirnya akad yaitu karena fasah, kematian, tidak adanya izin dalam akad mauquf, dan berakhirnya masa berlaku akad. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan akad yaitu mencari dan mendapat karunia Allah, menjauhi perbuatan yang tidak diinginkan, meningkatkan keadilan dan keseimbangan dalam bidang ekonomi, menjaga kehalalan rezeki, produktivitas dan perputaran ekonomi menjadi lebih baik, dan memperbanyak jejaring. Yang selanjutnya bab 4 yaitu bai dan segala ruang lingkupnya. Bai atau jual beli adalah proses tukar menukar benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Dasar hukum jual beli terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4, yaitu bai, mustari, sigot, dan maqud alaih. Sedangkan dalam jual beli juga terdapat 4 syarat yang harus terpenuhi, yaitu syarat bagi akid, syarat dalam akad, syarat tempat akad, dan syarat maqud alaih. Dalam bai terdapat 2 bentuk, yakni jual beli yang sahih dan jual beli yang batil. Selanjutnya yaitu bab 5, ijarah dan ujrah serta segala ruang lingkupnya. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Dasar hukum ijarah terdapat pada surat At-Talaq
ayat 6 dan Al-Qasas ayat 26. Dalam ijarah terdapat 4 rukun, yakni akid dan mustajir, sigot, ujrah, dan manfaat. Sedangkan syarat dalam ijarah terdapat 6, yakni balik dan berakal, mu'jir dan mustajir, bermanfaat, objek akad ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara, dan yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Ijarah terbagi dalam 2 macam, yakni ijarah atas manfaat dan ijarah atas pekerjaan. Berakhirnya akad ijarah apabila objek hilang atau musnah, tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir, dan wafatnya salah seorang yang berakad. Ujroh di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu bab 6 tentang ariyah dan ruang lingkupnya. Ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa ganti. Dasar hukum ariyah terdapat dalam Quran surat Al-Maidah dan dalam hadis riwayat Muslim. Rukun dan syarat ariyah yaitu adanya pihak yang meminjamkan, pihak yang dipinjamkan, objek, dan terjadinya akad pinjam meminjam. Akad ariyah dapat berakhir karena pembatalan, tidak cukup hukum, dan terjadinya taflis. Selanjutnya yaitu bab 7 tentang korot dan ruang lingkupnya. Korot atau utang piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dasar hukum korot terdapat dalam Quran surat Al-Hadid, hadis riwayat Ibnu Majah, ijma, dan kaidah fikih. Rukun korot ada 4, yaitu mukrid, muktarid, muktarodi, dan sigot. Sedangkan syarat korot juga ada 4, yaitu akid, objek utang, sigot, dan harta sudah ada di tangan atau diserahkan terimakan kepada penerima hutang. Mukrid berhak mendapatkan ganti rugi yang sepadan dari barang atau uang yang dipinjam oleh muktarid. Dan mukrid memiliki beberapa kewajiban, yaitu tidak dapat meminta kembali apa yang telah ia pinjamkan sebelum lewat batas waktu yang telah ditentukan. Jika jangka waktu yang tidak ditetapkan dalam perjanjian, hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan kelonggaran kepada muktarid untuk melunasi utang-utangnya. Dan jika dalam perjanjian disepakati bahwa muktarid akan mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan, maka hakim dapat menentukan waktu kapan si muktarid wajib melunasi utang-utangnya. Sedangkan muktarid berhak menerima barang yang dipinjam dari mukrid. Muktarid juga memiliki beberapa kewajiban, yaitu wajib mengembalikan utang dalam jumlah dan keadaan yang sama serta pada waktu yang telah ditentukan. Dan muktarid dapat menggunakan barang yang dipinjamnya sesuai dengan sifat barang atau sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam perjanjian. Korot dan ariyah memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak pada barang itu sendiri. Jika pada ariyah, barang yang dipinjamkan tidak diganti atau ditukar dengan barang baru. Berbeda dengan korot yang barangnya diganti atau ditukar dengan artian hanya nilai atau sifat yang tetap. Selanjutnya yaitu bab 8 tentang rahen dan segala ruang lingkupnya. Rahen yaitu menjadikan suatu barang untuk memiliki nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan utang. Dasar hukum rahen terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rahen memiliki 4 syarat, yaitu
berakal, balik, orang yang melakukan pergadaian ada pada saat akad, dan al-murtahin. Sedangkan rukun rahen ada 3, yaitu pelaku dan al-murtahin, objek dan sigot. Nah, rahen memiliki persamaan dengan gadai, yaitu adanya agunan atau jaminan, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadai, dan barang boleh dijual atau dilelang ketika batas waktu sudah habis. Sedangkan perbedaan rahen dengan gadai itu, yang pertama, rahen dilaksanakan tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai semata-mata mencari keuntungan. Dan yang kedua, rahen dilaksanakan tanpa melalui lembaga, sedangkan gadai dilaksanakan melalui lembaga. Manfaat rahen yaitu penerima gadai dapat mengambil hasilnya disesuaikan dengan biaya pemeliharaan. Selanjutnya yaitu bab 9 tentang syirkah dan ruang lingkupnya. Syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara 2 orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dasar hukum syirkah terdapat dalam Quran surat ayat 24. Syirkah memiliki 2 macam, yakni syirkah milk dan ukut. Rukun syirkah ada 3, yakni akidani, objek, dan akad. Untuk syarat syirkah di sini ada 3 macam syarat, yakni syarat lafadz, syarat untuk menjadi anggota perseikatan, dan syarat dari modal perkongsian. Yang selanjutnya yaitu bab 10 tentang mujaroah atau mukhabarah dan musyaqqah beserta ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu mujaroah. Mujaroah berarti akad kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua pihak. Rukun mujaroah yaitu adanya pemilik tanah, petani penggarap, kesepakatan kedua belah pihak, benih dan lahan dari pemilik, dan ganti modal dari penggarap yang berasal dari hasil untung pengerjaan lahan. Syarat dalam mujaroah ada 5, yaitu akidain harus berakal, adanya penentuan macam tanaman yang akan ditanam, peroleh bagi hasil harus disebutkan jumlahnya, hasil adalah milik bersama, lokasi dan batas tanah jelas, dan alat-alat yang bercocok tanam. Yang kedua, mukhabarah. Mukhabarah memiliki kegiatan mengerjakan tanah milik orang lain dengan imbalan sebagai hasilnya. Rukun mukhabarah yaitu pemilik tanah, petani atau yang mengerjakan tanah yang akan dikerjakan, dan ijab dan qabul secara lisan. Syarat mukharabah yaitu pemilik tanah dan penggarap harus balik dan berakal. Benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batasnya, serta diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Dan pembagian hasil dan jangka waktu harus jelas seperti masa tanam dan panen biasa. Dan yang ketiga, musyaqqah. Musyaqqah adalah bentuk yang lebih dari sederhana muzaroah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan. Si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Rukun musyaqqah yaitu 2 orang yang akad, objek musyaqqah, buah, pekerjaan, dan sigot. Sedangkan syarat musyaqqah yaitu berakal sehat, ada penentuan macam tanaman yang akan ditanam, peroleh hasil harus jelas, tanah yang jelas ditanami, alat dapat berupa hewan atau yang lainnya, waktu panennya pun juga harus jelas. Yang selanjutnya yaitu bab 11 tentang mudharabah dan ruang lingkupnya.
Mudharabah adalah suatu akad di mana investor memberikan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan dan laba antar kedua sesuai kesepakatan. Sementara kerugiannya ditanggung oleh investor. Dasar hukum mudharabah terdapat dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun mudharabah adalah pelaku, objek, dan ijab qabul. Sedangkan syarat mudharabah meliputi adanya pemilik modal dan pengelola dana, adanya modal, ijab dan qabul, nisbah, dan memenuhi persyaratan kecakapan wakalah. Mudharabah memiliki 3 jenis, yakni mutlaqah, muqayyadah, dan mushtarakah. Mudharabah akan batal apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat. Pemilik modal merusak akad, modal mudharabah mengalami kerusakan di tangan pelaku usaha sebelum digunakan usaha, salah satu pihak mengalami gangguan akal, dan salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Manfaat mudharabah dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara adil, pihak mudharib maupun pihak sahibul mal. Untuk resiko terdapat 3 resiko, yakni side skimming, lalai, dan penyembunyian keuangan. Selanjutnya yaitu bab 12 tentang hibah, sedekah, dan hadiah beserta ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu hibah. Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa menginginkan imbalan apapun. Hibah, dasar hukum hibah terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan hadis riwayat Imam Bukhari dan Dawud. Rukun hibah ada 4, yakni wahib, mauhublah, mauhub, dan sighot. Di dalam rukun tersebut ada beberapa ketentuan syaratnya, seperti syarat penghibah, syarat penerima hibah, dan syarat barang yang dihibahkan. Yang kedua yaitu sedekah. Sedekah adalah sebuah pemberian secara ikhlas kepada orang lain secara sukarela dan tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan tujuan ingin mendapatkan ridho Allah. Dasar hukum sedekah terdapat dalam Quran surat Ali Imran dan hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum sedekah terdapat 4, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Macam-macam sedekah yaitu sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga dan pikiran, sedekah dengan ilmu, dan sedekah dengan perbuatan baik. Rukun-rukun sedekah yakni pihak pemberi sedekah, pihak yang disedekahi, ijab qabul, dan barang yang disedekahkan. Sedangkan syarat sedekah yakni pemberi sedekah memiliki benda tersebut dan berhak untuk memperdayakannya. Pihak yang disedekahi berhak memiliki dan barang yang disedekahkan barang yang dapat dijual. Pahala sedekah hilang apabila mengungkit-ungkit sedekah kepada orang lain, menyinggung hati si penerima sedekah, dan riya atau berniat agar dipuji orang lain. Sedekah memiliki beberapa manfaat, yaitu membantu meringankan beban, menumbuhkan rasa kasih sayang, mempererat hubungan, obat penyakit serta kelapangan dada, dan meredam murka Allah. Yang ketiga yaitu hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan dan memberikan penghargaan. Hukum hadiah adalah mubah atau boleh. Rukun-rukun hibah yakni yang memberi hadiah, yang menerima hadiah, ijab qabul, dan barang yang diberikan. Sedangkan syarat hadiah yakni orang yang memberi berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Orang yang menerima berhak memiliki dan barang yang diberikan adalah barang yang masih bisa dijual. Selanjutnya yaitu bab 13 tentang riba beserta ruang lingkupnya. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena
penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Jenis-jenis riba ada dua, yakni riba hutang piutang dan riba jual. Nah, larangan dan hukum riba. Al-Quran menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah mendorong pihak yang membutuhkan sebagai suatu perbuatan takarub kepada Allah. Riba ditunjukkan sebagai sesuatu yang buruk, dan Allah mengancam serta memberi balasan yang keras kepada orang yang memakan riba. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Yang terakhir yaitu bab 14 tentang munakahat beserta ruang lingkupnya. Munakahat atau pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan keturunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam. Dasar hukum pernikahan terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyah ayat 49, An-Nisa ayat 3, dan An-Nur ayat 32. Dalam pernikahan terdapat 5 hukum, yaitu jaiz, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Syarat dan rukun pernikahan. Bagi laki-laki tidak ada hubungan musahrah, tidak dipaksa dan lain sebagainya. Sedangkan bagi perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan lain sebagainya. Talak. Talak berarti melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafaz yang tertentu. Khuluk. Khuluk adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar iwat kepada suami. Dan yang terakhir fasah. Fasah adalah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri yang dilakukan oleh hakim dengan syarat dan sebab tertentu tanpa ucapan baik. Sekian penjelasan dari saya.